Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri, semester 6, kelompok 7. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Otomasi Industri dengan dosen pengampu Bapak Rahmatullah STMT. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari atas 2 anggota kelompok berkontribusi secara aktif dalam penyelesaian tugas kali ini dengan judul materi konsep dasar dan rangkaian listrik. Sebelum masuk pokok pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Arif Budi Prasetyo dengan NIM 3522100884. Dan yang kedua, Arif Rahman Hakim dengan NIM 3522100777. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi terkait dengan konsep dasar dan rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah suatu jalur atau lintasan yang memungkinkan aliran arus listrik dari satu titik ke titik lainnya melalui penghantar. Rangkaian listrik terdiri dari berbagai elemen seperti sumber tegangan, resistor, kapasitor, induktor, dan saklar. Listrik adalah bentuk energi yang dihasilkan dari pergerakan muatan listrik. Muatan listrik terdiri dari elektron dan proton. Listrik biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti penerangan, penggerak mesin, pembangkit listrik. Listrik biasanya dihasilkan juga dari berbagai pembangkit tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya, dan pembangkit listrik tenaga angin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya mengandalkan listrik untuk menjalankan berbagai perangkat elektronik seperti perangkat ponsel, gadget, laptop. Listrik juga berperan untuk mendukung sistem transportasi, komunikasi, dan industri. Penggunaan listrik yang efisien dan berkelanjutan menjadi semakin penting untuk mengurangi dampak lingkungan dan memenuhi kebutuhan energi di masa depan. Kapan listrik ditemukan? Seorang ilmuwan Amerika, Thomas Alva Edison, pada tahun 1879 melakukan penelitian melalui bola lampu di laboratoriumnya, dan pada tahun 1880 stasiun listrik kecil dibangun dengan desain Edison di kota AS. Pada tahun 1800-an, seorang fisikawan Italia, Alessandro Volta, menemukan rangkaian listrik, dan penemuannya yang paling terkenal adalah baterai listriknya. Penemuan ini menghasilkan listrik dengan menggunakan proses kimia. Berikut besaran-besaran penting dalam listrik. Yang pertama disebut tegangan dengan lambang V. Tegangan adalah banyaknya energi listrik yang mengalir per muatan dengan satuan volt. Lalu yang kedua disebut arus listrik dengan lambang I, adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir per detik dengan satuan ampere. Lalu yang ketiga disebut hambatan dengan lambang R, adalah besarnya tahanan terhadap aliran arus listrik dengan satuan ohm. Lalu berikutnya hukum dan prinsip dasar. Yang pertama, hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa besar arus listrik dalam suatu rangkaian sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Mana rumusnya? V sama dengan I kali R. Yang kedua adalah hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff terbagi dua. Pertama, hukum Kirchhoff arus dan hukum Kirchhoff tegangan. Hukum Kirchhoff arus adalah menyatakan bahwa jumlah arus listrik yang masuk ke suatu simpul sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari simpul tersebut, yang mana sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Lalu yang kedua, hukum Kirchhoff tegangan adalah menyatakan bahwa jumlah aljabar tegangan dalam suatu loop tertutup adalah 0.
Jenis rangkaian pada listrik terdiri dari dua, yaitu satu rangkaian seri dan yang kedua adalah rangkaian paralel. Lalu apakah perbedaan dari kedua rangkaian tersebut? Rangkaian seri adalah rangkaian yang memiliki semua komponen baik lampu atau resistor dihubungkan berurutan pada satu jalur, sedangkan rangkaian paralel semua komponennya berurutan sejajar memiliki jalur masing-masing. Lalu perbedaan yang kedua, untuk rangkaian seri arus listrik yang mengalir sama untuk semua komponen, sedangkan rangkaian paralel arus listrik terbagi sesuai kebutuhan tiap komponen. Yang ketiga, rangkaian seri tegangan sumber dibagi ke setiap komponen, sedangkan di rangkaian paralel tegangan pada setiap komponen sama dengan tegangan sumber. Dan untuk perbedaan terakhir, untuk rangkaian seri, jika suatu komponen rusak atau terputus, seluruh rangkaian akan mati. Tapi pada rangkaian paralel, jika salah satu komponen terputus, yang lain tetap menyala. Perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dalam rangkaian listrik terdapat beberapa simbol. Ada simbol dari kawat yang tersambung dan kawat yang tidak tersambung. Dan ada juga simbol satu daya seperti simbol sel, simbol baterai, simbol sel surya, suplai DC, suplai AC, simbol fuse atau sekring. Adapun simbol perangkat keluaran, diantaranya ada lampu, simbol pemanas, simbol motor, dan simbol bell atau klakson. Selanjutnya ada simbol saklar. Ada simbol saklar NO, saklar NC, saklar SPST, dan saklar SPDP, dan relay. Berikutnya ada simbol audio dan meteran. Simbol audio diantaranya ada mikrofon, earphone, loudspeaker, amplifier, dan antena. Dan untuk simbol meteran ada voltmeter, ampermeter, ohmmeter, osiloskop, dan galvanometer. Selanjutnya kita akan membahas apa itu daya listrik. Nah, daya listrik adalah laju penggunaan energi listrik dalam suatu rangkaian. Rumusnya P sama dengan V kali I, di mana P tersebut adalah daya berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding lurus dengan arus. Jika menggunakan hukum Ohm, maka P sama dengan I kuadrat dikali dengan R, di mana I kuadrat adalah arus listrik dikali dengan hambatan. Atau menggunakan rumus lain, P sama dengan V kuadrat per R. Contoh soal, jika terdapat sebuah resistor dengan 10 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan yang bernilai 20 volt, maka akan dihasilkan arus yang mengalir pada rangkaian. Bisa kita hitung menggunakan hukum Ohm. I sama dengan tegangan per hambatan, yang dimana tegangannya 20 volt kita bagi dengan hambatannya 20 ohm, maka dihasilkan arus listrik senilai 2 ampere. Contoh soal nomor 2, jika terdapat sebuah rangkaian seri yang terdapat 3 resistor dengan masing-masing 5 ohm, 10, dan 15 ohm dihubungkan dengan tegangan yang bernilai 60 volt, maka arus dan tegangan di setiap resistornya bisa dihitung dengan cara pertama menghitung hambatan total. Hambatan total diperoleh dari tadi masing-masing resistor 5 ohm ditambah 10 ohm dan ditambah 15 ohm, hasilnya 30 ohm. Yang kedua, kita bisa menghitung arus total. I sama dengan P per R total, yang mana P tadi tegangan senilai 60 volt dibagi dengan total R total senilai 30, maka dihasilkan arus listrik senilai 2 ampere. Dan menghitung tegangan di setiap resistor. Untuk resistor pertama
Untuk resistor bernilai 5 ohm, kita kalikan dengan arus listrik senilai 2 ampere, maka hasilnya 10 volt. Dan resistor kedua, resistor 10 ohm dikali dengan 2 ampere, hasilnya 20 volt. Dan resistor ketiga yang bernilai 15 ohm kita kalikan dengan arus listrik senilai 2 ampere, maka dihasilkan tegangan 30 volt. Kesimpulannya, rangkaian listrik terdiri dari beberapa elemen yang bekerja sesuai hukum dasar seperti hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Yang kedua, pemahaman tentang rangkaian seri dan paralel sangat penting dalam analisis kelistrikan. Yang ketiga, daya listrik merupakan konsep penting bagi efisiensi penggunaan energi listrik. Dan yang terakhir, penggunaan konsep dasar ini sangat penting dalam berbagai aplikasi industri dan teknologi.